Perkenalkan, nama saya Wirabo Nasri Bintang, mahasiswa Universitas PGRI Semarang dari Prodi Bisnis Digital dengan NPM 258200026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah Ekonomi Kreatif yang diampu oleh Ibu Ratih Melati Ilham SE SYME. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Industri Fashion dan Peluang Ekonomi Kreatif. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, definisi dan konsep dasar ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide manusia sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Berbeda dengan sektor ekonomi tradisional yang mengandalkan sumber daya alam, ekonomi kreatif lebih menitik beratkan pada kemampuan intelektual dan kreativitas manusia. Di Indonesia terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama, aplikasi dan pengembangan permainan, pembuatan aplikasi dan game digital untuk hiburan, pendidikan maupun kebutuhan bisnis. Yang kedua, arsitektur, jasa perencanaan dan perancangan bangunan yang mengutamakan fungsi estetika dan keamanan. Yang ketiga, desain interior, kegiatan merancang tata ruang dalam bangunan agar lebih nyaman dan indah dan fungsional. Yang keempat, desain produk, proses menciptakan dan mengembangkan produk yang inovatif, menarik dan sesuai kebutuhan konsumen. Yang kelima, desain komunikasi visual atau DKV, yaitu penyampaian pesan melalui media visual seperti logo, poster, ilustrasi, dan desain grafis. Yang keenam, fashion, industri yang menghasilkan pakaian, alas kaki, aksesoris, dan produk gaya hidup yang memiliki nilai kreativitas. Yang ketujuh, video, animasi, dan film, yaitu kegiatan produksi konten audio visual untuk hiburan, pendidikan, dan maupun promosi. Yang kedelapan, fotografi, jasa dan karya pengambilan yang memiliki nilai seni, dokumentasi maupun komersial. Yang kesembilan, kriya atau kerajinan, pembuatan produk kerajinan tangan, keterampilan dan kreativitas. Yang kesepuluh, kuliner, yaitu usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan inovasi rasa, penyajian dan pemasaran. Yang kesebelas, musik, yaitu penciptaan, produksi dan distribusi karya musik sebagai produk kreatif dan hiburan. Yang kedua belas, penerbitan, yaitu kegiatan produksi dan distribusi buku, majalah, komik serta media cetak maupun digital lainnya. Yang ke-13 yaitu periklanan, untuk pembuatan strategi dan media promosi untuk memperkenalkan produk, jasa, atau merek kepada masyarakat. Yang ke-14 yaitu seni pertunjukan, kegiatan seni yang ditampilkan secara langsung seperti teater, tari, dan pertunjukan musik. Yang ke-15 seni rupa, yaitu penciptaan karya seni visual seperti lukisan, tato, dan ilustrasi dan instalasi seni. Yang ke-16 televisi dan radio, produksi serta penyiaran program informasi, hiburan, pendidikan, dan berita melalui media elektronik. Yang ke-17 yaitu riset dan pengembangan, kegiatan penelitian dan inovasi untuk menciptakan teknologi produk atau solusi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pada materi ini saya akan fokus membahas subsektor fashion. Yang pertama, pengertian subsektor fashion. Fashion adalah subsektor ekonomi kreatif yang bergerak dalam bidang perancangan, produksi, distribusi, dan pemasaran produksi yang berkaitan dengan gaya berpakaian dan penampilan. Subsektor ini tidak hanya berfokus pada fungsi pakaian sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri, identitas budaya, dan hidup masyarakat. Selanjutnya, produk dan jasa yang dihasilkan. Subsektor fashion menghasilkan berbagai produk dan jasa, antara lain yang pertama pakaian pria dan wanita, yang kedua busana muslim, sepatu, tas, aksesoris, jasa desain fashion, dan konsultasi gaya berpakaian. Produk tersebut memiliki nilai estetika dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya, peluang bisnis dan prospek pasar. Memiliki peluang bisnis yang sangat besar di Indonesia. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang besar, meningkatnya tren belanja online, serta tingginya minat masyarakat terhadap produk fashion. Selain itu, banyak brand lokal yang berhasil bersaing dengan produk internasional. Masyarakat saat ini juga semakin bangga menggunakan produk yang berkualitas. Dengan perkembangan teknologi dan internet, pelaku usaha fashion dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah bahkan hingga pasar internasional. Selanjutnya, peran teknologi digital dalam pengembangan fashion. Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang sangat besar bagi industri fashion. Beberapa bentuk pemanfaatan teknologi digital antara lain, yang pertama penjualan melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, yang kedua promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, yang ketiga live streaming untuk meningkatkan penjualan, yang terakhir penggunaan data pelanggan untuk memahami kebutuhan pasar. Dengan teknologi digital, biaya promosi menjadi lebih efisien dan jangkauan pasar menjadi lebih luas. Selanjutnya, kontribusi terhadap perekonomian. Subsektor fashion memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut
tersebut meliputi yang pertama, menciptakan lapangan kerja, yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ketiga, mendorong pertumbuhan UMKM, yang keempat, meningkatkan nilai ekspor produk kreatif di Indonesia, yang terakhir, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, fashion menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, analisis studi kasus Erigo. Profil singkat, Erigo merupakan salah satu brand fashion lokal Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Sadat pada tahun 2010. Awalnya Erigo berfokus pada pakaian bertema perjalanan atau traveling, lalu kemudian berkembang menjadi salah satu brand fashion lokal terbesar di Indonesia. Keberhasilan Erigo menunjukkan bahwa brand lokal mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya, produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan Erigo antara lain yang pertama ada kaos, kemeja, jaket, hoodie, celana, tas, dan aksesoris. Produk Erigo dikenal memiliki desain modern, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, strategi pemasaran. Erigo menggunakan berbagai strategi pemasaran yang efektif seperti memanfaatkan influencer dan public figure. Yang kedua, aktif melakukan promosi di media sosial. Yang ketiga, mengadakan diskon dan flash sale di marketplace. Yang keempat, membangun identitas brand yang kuat. Yang kelima, mengikuti berbagai event fashion. Strategi tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap brand Erigo. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital. Erigo memanfaatkan teknologi digital melalui yang pertama, penjualan online di marketplace. Yang kedua, pemasaran melalui Instagram dan TikTok. Yang ketiga, digital advertising. Dan yang terakhir, data konsumen untuk meningkatkan pelayanan. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Erigo dalam memperluas pasar. Selanjutnya, tantangan dan peluang pengembangan. Tantangan yang dihadapi Erigo antara lain, yang pertama, persaingan dengan brand internasional. Yang kedua, perubahan tren fashion yang cepat. Yang ketiga, produk impor dengan harga murah. Sementara peluang yang dimiliki adalah yang pertama, pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat. Yang kedua, perkembangan e-commerce. Yang ketiga, dukungan pemerintah terhadap industri kreatif. Yang terakhir, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, Erigo dapat terus berkembang dan memperkuat posisinya di pasar fashion Indonesia. Selanjutnya, masuk ke bab penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa subsektor fashion merupakan salah satu sektor unggulan dalam ekonomi kreatif karena mampu mengubah kreativitas, inovasi, dan budaya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selanjutnya, saran atau rekomendasi pengembangan subsektor. Yang terakhir, kita mengambil referensi dari berbagai media sebagai berikut.